di Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan saya Fajri Maulana, mahasiswa angkatan 2018 Teknik Elektro. Di sesi ITK Talks kali ini, saya akan menjawab pertanyaan seputar teknik elektro. Udah siap belum sama pertanyaan hari ini? Insya Allah siap. Udah ada bayangan gitu pertanyaannya bakal gimana? Mungkin bayangannya ya tentang seputar teknik elektro secara umum lah ya. Oh, iya. Mungkin. Berani nggak? Berani kan ya? Berani lah. Masa enggak? Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Oke. Pertama kali dengar teknik elektro. Pertama kali dengar teknik elektro itu saya pasti mikirnya adalah tukang servis elektronik ya. Mungkin teman-teman juga di rumah pasti mikirnya tukang servis elektronik. Tapi di sini tukang servis elektronik itu sebagian atau sebagian kecil dari teknik elektro tersebut, karena di teknik elektro itu kita juga bisa mempelajari dari sistem pembangkitnya, distribusi, kemudian ke transmisi disebarkan ke warga masyarakat. Kemudian kita juga bisa mempelajari tentang sistem pengaturan dan sampai ke teknik komputernya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kenapa memilih teknik elektro? Jadi kenapa saya dulu memilih teknik elektro? Pastinya dari kebutuhan energi yang ada di masyarakat, saya melihat listrik ini adalah energi yang paling dibutuhkan di masyarakat. Bisa dilihat ketika masyarakat terjadi pemadaman listrik, pastinya semua kegiatan yang ada di perkantoran, perumahan itu sangat terhambat sekali. Jadi saya di sini memikirnya prospek pekerjaan dari teknik elektro itu pasti sangat dibutuhkan untuk di masa depan. Oke, ke pertanyaan ketiga. Oke, persiapan masuk teknik elektro. Persiapan saya masuk teknik elektro dulu waktu setelah lulus SMA ya. Pastinya saya mempelajari pemahaman-pemahaman atau dan rumus-rumus dasar tentang listrik, kemudian elektromagnetik, dan juga tentang gimana caranya kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara rumus-rumus atau berhitung. Jadi saya rasa di elektro pun saya rasakan begitu juga, dengan menghitung secara runtun dan penyelesaiannya bagus, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di elektro. Kemarin SMA atau SMK? Kalau dari saya sendiri, saya lulusan SMA. Dan di SMA saya pun di fisika atau matematikanya sangat dilatih sekali untuk cara berhitungnya. SNM, SBM atau mandiri? Kalau saya SNMPTN. Pintar berarti ya. Insya Allah pintar. Oke, masuk ke pertanyaan keempat. Ekspektasi dan realitanya kuliah di teknik elektro. Ekspektasi ya. Ekspektasi saya ketika waktu masuk di teknik elektro, pastinya benar tadi saya bilang cara berhitung di teknik atau kuliah teknik itu pasti sangat rumit, dan pastinya dalam praktikum di teknik kelistrikan atau praktikumnya sangat tertinggal dari teman-teman yang SMK, karena saya basicnya dari SMA. Dan untuk realitanya pun saya merasakan hal tersebut. Untuk cara berhitung saya itu sudah lumayan terlatih, dan saya pun tidak terlalu kesusahan untuk menyelesaikan dari soal-soal di teknik elektro. Kemudian praktikumnya memang sedikit tertinggal dari teman-teman yang berasal dari SMK. Namun di sini saya membangun relasi dengan kakak tingkat untuk membantu hal saya dalam praktikum. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan pun saya rajin mengikutinya. Contohnya dari pelatihan software maupun pengenalan-pengenalan dari teknik elektro tersebut. Mungkin itu ekspektasi dan realitanya dari saya. Pernah nggak sih mikir kalau elektro itu susah? Pernah banget mikir elektro itu susah, karena yang dipelajari di teknik elektro itu sangat luas sekali. Karena di teknik elektro kita nggak cuma mempelajari tentang kelistrikan, namun kita beririsan juga dengan coding-coding yang dipelajari anak-anak informatika. Jadi susah dapat nilai nggak kalau masuk elektro? Nggak terlalu, tapi tergantung orang juga. Oke.
Oke, next. Apa saja yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa di teknik elektro? Yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa di teknik elektro ini sangat luas sekali. Hal yang paling minimal bisa diikutin oleh mahasiswa itu di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di organisasinya. Contohnya di himpunan mahasiswa teknik elektro itu dari teman-teman nantinya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian yang saya pernah ikutin itu ada kegiatan perlombaan di kontes robot cerdas, kemudian pendanaan di Kemendikbud atau Kemenristek-Dikti itu sangat bisa diikuti oleh teman-teman, dan juga penelitian-penelitian dosen sangat menarik untuk diikuti dan menambah pengalaman kita dalam mempelajari ilmu-ilmu dari teknik elektro. Oke, kita ganti pertanyaan dulu ya. Oke, part 2. Pertanyaan ke-6. Apa saja bidang keilmuan yang ada di teknik elektro ITK? Untuk bidang keilmuan sendiri di teknik elektro ITK itu ada 5. Yang pertama sistem tenaga, kemudian sistem pengaturan, ada elektronika, kemudian telekomunikasi, dan juga teknik komputer. Dimana kalau di universitas lain mungkin itu semua terbagi menjadi satu masing-masing prodi, tapi untuk di teknik elektro ITK itu menjadi bidang keilmuan kami yang bisa dipilih oleh mahasiswa di semester 6 dan 7. Kalau favorit Fajri? Kalau saya sendiri dari kelima bidang tersebut saya lebih favoritnya ke teknik ke elektronika, karena di situ saya mempelajari tentang mikroprosesor dan mikrokontrolernya yang bisa kita membuat sistem smart, misalkan smart home ataupun smart farming, mungkin seperti itu. Kalau yang paling susah bidang keilmuan apa? Yang paling susah ada di telekomunikasi dan teknik komputer. Oke, next question. Prospek kerja, mungkin untuk prospek kerjanya ya, dari prospek kerja teknik elektro ini yang saya mungkin sudah pengalaman dari kating-kating itu ke tingkat mungkin yang pertama ada teknisi kelistrikan, kemudian teknisi robot, ada telekom engineer, control engineer, dan juga research and development. Oke, selanjutnya. Suka dan dukanya kuliah di teknik elektro. Kalau sukanya ya, sukanya itu ya kita bisa menambah relasi dengan kakak-kakak tingkat maupun adik tingkat, dan kita punya teman-teman baru di perkuliahan ini, dan juga kita bisa menambah soft skill kita dan hard skill kita juga tentunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kita bisa dari soft skill tersebut kita bisa nambah public speaking kita, kemudian leadership kita, dan juga tentang time management yang sangat dibutuhkan untuk sebagai mahasiswa. Untuk dukanya sendiri ya, mungkin ini dirasakan oleh semua mahasiswa, yaitu tugasnya yang sangat banyak. Tapi di sini dari kita mengikuti pelatihan dari kegiatan kemahasiswaan seperti time management dan juga problem solving, itu pasti sangat membantu untuk penumpukan tugas tersebut. Selama jadi mahasiswa teknik elektronik, pernah nggak sih kayak disuruh baikin alat elektronik gitu? Kalau di rumah pastinya kita disuruh sama orang tua buat baikin alat elektronik. Seperti kipas angin itu. Tetangga nggak pernah ya? Oh, tetangga nggak pernah. Oke. Kalau misalnya biasanya orang dengar kamu nyebut, aku dari prodi teknik elektronik, reaksinya gimana? Ya tadi tuh mungkin ini saya sebutkan pertama ya pasti tukang servis elektronik. Itu yang udah di pikiran orang-orang. Oke, next question. Tips and tricks kuliah nyaman di teknik elektro. Tipsnya ya, kalau dari saya tipsnya tuh yaitu menjadi mahasiswa yang rajin. Nggak perlu kalian pintar, tapi kalian harus rajin. Dan juga relasi di perkuliahan itu sangat penting, mulai dari kakak tingkat kemudian adik tingkat. Karena apa? Dari kakak tingkat kita belajar ngambil ilmu yang mereka punya supaya tersalurkan ke kita, dan kita bisa mengambil misalkan skill-skill mereka dalam hal praktikum maupun penelitiannya. Dan juga jago berhitung dan juga coding, itu paling mantap di elektro.
ada nggak sih sesuatu yang Fajri sendiri belum ngelakuin dan nyesel nggak ngelakuin itu selama jadi mahasiswa teknik elektro? Hal yang belum pernah dilakuin ya, mungkin ikut PKM. Ikut PKM itu bagi saya yang mungkin pengalaman-pengalaman dari kakak tingkat itu kan dari teknik elektro itu terkenalnya dengan juara PIMNASnya ya sampai ke nasional. Mungkin itu yang belum saya rasakan dan saya mungkin masih menyesali kenapa dulu waktu mahasiswa baru nggak ikut PKM. Oke deh, pertanyaan terakhir. Satu kata yang menggambarkan teknik elektro ITK. Ini nggak bisa 3 lah. Boleh. Oh boleh ya, boleh 3 ya. Oke, kalau 3 kata mungkin dahsyat dan berprestasi. Karena ini pertanyaan bukan pertanyaan sih, challenge tambahan. Coba Fajri promosiin teknik elektro biar orang-orang tertarik nih. Oke, mungkin teman-teman yang penasaran dengan teknik elektro itu kalian bisa cari di Instagramnya di ITK_elektro untuk official account Instagram teknik elektro, kemudian di itk.hmte untuk official account dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Mungkin teman-teman bisa cek ya. Buat teman-teman yang masih penasaran dan pengen join ke kami sebagai teknik elektro ITK, di sini kami mempunyai beberapa project. Itu ada IoT, itu yang sangat seru sekali menurut kami. Karena di sini kami menciptakan sesuatu yang sangat praktis dan bisa digunakan atau dikontrol dari jarak jauh. Itu mungkin menariknya dari teknik elektro dan juga dari dosen-dosen kami yang sangat berpengalaman. Lulusan-lulusannya pun sangat terpercaya dari PTN-PTN yang sangat berkualitas. Sekian sesi ITK Talks kali ini. Sampai jumpa di ITK Talks selanjutnya. Dan selamat siang. Spekta untuk Sang Pencipta dan Bumi Etam.